Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladzi akmalad dina wa wadahat tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, terutama para penyimak kajian ilmiah di channel Mamat Rahimat ini. Kita akan lanjutkan membahas tentang Qaidatul Fiqhiyah wa Dawabitul Fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Saya agak ngantuk karena malam itu sempat mau diskusi sama salah satu santri atau kiai aswaja dari Madura, mau ngebahas tentang bid'ah. Tapi beliau nggak datang tuh, maksudnya tidak jadi diskusinya. Akhirnya saya sambil membaca-baca al-umnya Imam Syafi'i. Jadi saya baca cepat 2 jilid itu. Jadi baca Ar-Risalah dan bagian al-umnya dari bab Toharoh sampai bab sholat. Baca cepat. Jadi baca cepat. Jadi dan saya subhanallah ya, kalau lihat kitabnya Imam Syafi'i itu tampak ilmunya itu benar-benar, ulama itu benar. Dia ada hadis, ada Quran, beliau terus jelaskan ini hukumnya begini, pendapatnya beliau, istinbatnya, alasannya gitu. Sebelumnya di Ar-Risalah beliau menjelaskan untuk kaifal bayan itu. Jadi kalau dalam tesis itu biasanya dianggap seperti metodologinya gitu. Oh, inilah metodologi beliau. Jadi itu metodologinya disebutkan dulu di depan itu di Ar-Risalah ini. Itu subhanallah. Makanya itu ya kalau sekedar baca aja, karena itu kan jadi objek kajian di tempat lain kan, seperti beliau membahas ada al-baqi ala yang dibahas di ulumul Quran, ada al-makhsus atau al-am urida bil khusus, itu bahas di ulumul Quran. Ada bahas juga di usul fikih. Jadi ini jadi objek kajian, itu jadi bahasan Ar-Risalah. Ada dibahas di dalam ilmu ulumul hadis. Jadi kalau sekedar kita baca sedikit itu karena kita udah ada aja di kajian lagi juga, oh paham tuh intinya apa, namanya intinya itu paham. Sama ketika bagian fikihnya itu karena sudah dibahas itu ada dalil-dalilnya segala macam ya, karena kita rinciannya sudah baca, jadi sebenarnya kita paham. Secara umum intinya paham gitu. Dan ada satu yang saya menarik itu malam itu. Jadi di dalam doa iftitahnya Imam Syafi'i itu yang kita diajarkan kita itu kan di kitab Sulam Munajat kan, itu Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrata wasila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Kan gitu. Tapi ternyata ini pelajaran. Di dalam al-umnya Imam Syafi'i beliau membawa riwayat doa iftitah itu sama dengan yang dibaca atau ditulis di dalam kitab Safatuz Zubad, bukan Safatuz Zubad, apa namanya tuh? Di dalam sifat salat Nabi oleh Syekh Albani ada tuh. Jadi Imam Syafi'i itu nulisnya tuh begitu. Dan itu memang bagus, saya sendiri ini memang bagus, tapi begitu tapi saya belum hafal. Akhirnya saya hafalin tuh malam, tahu sekarang hafal. Doanya tuh begini. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin
la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah, di dalam ta'liqnya ada yang lain tuh bacanya wa ana minal muslimin. Oke, boleh artinya. Terus Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka, nah gitu, subhanaka. Nah, Allahumma wa bihamdik. Nah, dalam yang riwayat yang lainnya enggak pakai Allahumma. Jadi subhanaka Allahumma wa bihamdik. Jadi kalau yang riwayatnya itu la ilaha Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik. Berarti enggak pakai Allahumma. Terus setelahnya itu anta rabbi wa ana abduk. Jadi kita baca yang satu riwayat itu. Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdika anta rabbi wa ana abduk dhalamtu nafsi wa tarabtu bidambi wa tarabtu bidambi faghfir dunubi jami'aha la yaghfirud dunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labaik wa sa'daik wal khairu biyadaik wasyarru laisa ilaik wal mahdiyyu man hadait la manja wa la malja'a minka illa ilaik ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa bagus banget. Jadi itu bagus. Saya kira tambahan tuh ada doa iftitah dari Imam Asy-Syafi'i. Dan saya baca itu, jadi ini kita ini banyak yang berkata saya itu pengikut Imam Syafi'i, madhab Syafi'i, tapi gak pernah baca al-umnya Asy-Syafi'i. Ya memang berat karena ada berapa jilid kan, berat. Jadi berat. Ini tingkatan lebih lanjut. Jadi kalau kita, ini kalau metode saya ya, saya itu kalau disuruh baca I'anatut Thalibin, malas saya bacanya. Bawaannya malas. Susah itu kalimatnya itu. Jadi kalimatnya majemuk, itu rumit. Itu adalah hasyiah I'anatut Thalibin, itu yang banyak dipakai oleh orang kaum Nahdliyin, orang NU. Itu adalah hasyiah dari syarahnya Qurratul Ain, namanya Fathul Mu'in. Itu Qurratul Ainnya sendiri, itu kalimatnya itu majemuk. Rumit. Jadi sebenarnya rumit, tapi kalau baca Fathul Mu'in lebih rumit. Jadi lebih enak di Qurratul Ain. Itu Qurratul Ainnya aja, matanya aja udah rumit. Apalagi I'anatut Thalibin, dan ternyata banyak pemahaman-pemahaman kurang pas. Seperti kalian sebutkan kemarin ada yang ngomong bahwa kuburan itu membangun kuburan boleh. Nah, itu namanya menyimpang gitu kan. Jadi kalau kita terlalu membaca dari kitab yang belakangan, terlalu jauh artinya, jadi nggak bisa kekontrol benarnya di mana, apalagi pendalilan. Nah, jarang mereka itu baca al-um, jarang. Minhajut Thalibin aja mungkin jarang, udah mentok di I'anatut Thalibin mungkin. Kan gitu, kelajauhan. Nah, kita ini, tapi kalau takrib mereka belajar. Bagusnya itu takrib itu, kebetulan di takrib itu adalah matan Abu Syuja, itu adalah itu termasuk terkenal dan itu termasuk bersihnya itu merangkum madhab Syafi'i, itu bersih itu dari Imam Syafi'i itu matan Abu. Jadi kalau ada kekurangannya itu ya memang dari Imam Syafi'i memang begitu, ada kritikan. Jadi harusnya kalau belajar madhab Syafi'i, ini kita masih hubungan sama fikih ya, karena kemarin kita belajar fikih kan, sekarang belajar kaidah. Harusnya kita itu belajar tuh yang pendeknya aja tuh matan Abu Syuja. Dan memang ada yang mentahkiknya itu adalah siapa? Minhajut Thalibin, atau dirangkum lagi atau
digantilah bentuknya atau diringkas dengan Safatul Zubat. Ini kita berharap nih, saya sendiri menghafal Safatul Zubat, yang mudah-mudahan nanti kita guru kami juga kan ada pelajarannya itu. Walaupun belum lengkap itu. Jadi Safatul Zubat. Setelah itu sih sebenarnya kita jangan terlalu kejauhan banget. Coba ngelihatlah madhab apanya ucapan Imam Syafi'i di baca aja dulu sekilas-sekilas tak. Nah, itu terasa enaknya terasa ilmu itu benar. Kalau buat saya itu lebih gampang paham dibanding I'anatul Talibin. Nah, saya tuh malas bawahnya itu, udah bawahnya itu malas banget. Bacanya saya ini bingung, terlalu jauh ini. Tapi kalau bacanya Imam Syafi'i itu terbiasa gitu dengan bawaan saya, karena biasa baca Quran kan gitu. Apalagi saya hafal ulumul Quran, biasa tuh bahasa tafsir itu enak. Kalau baca tafsir itu lebih enak karena langsung dijelaskan. Imam Syafi'i itu enak karena ada ayatnya terus dijelaskan, oh ini pendapatnya beliau. Baca hadis itu enak, jadi cocok untuk saya, itu cocok. Kalau buat saya sih akan setelah itu, setelah Safatul Zubat segala macam, loncatnya itu ke Imam Syafi'i, atau mungkin nanti yang diringkas itu adalah Imam Al-Muzani, Mukhtasar Al-Muzani. Kan gitu. Jadi lebih loncat ke depan gitu, loncat ke ulama yang lebih senior. Nah, itu lebih enak kalau membaca ulama yang tapi kalau terlalu jauh akhirnya mentok di I'anatul Talibin, yang I'anatul Talibin itu banyak yang enggak sahih di situ. Akhirnya kebingungan di situ. Itu kitabnya itu udah membingungkan sebenarnya karena kalimatnya tuh majemuk dan banyak pendapat yang enggak sahih. Jauh tuh, enggak ada dalil-dalilnya juga enggak ada. Ngemeng gitu, bahasa lainnya ngemeng di situ. Itu akan kurang pemahaman agamanya itu, tradisi keilmuannya bakal kurang kalau mentok di situ. Tapi kalau kita loncat ke Al-Umnya Imam Syafi'i, apalagi nanti setelahnya kita ke tafsir, ke hadis, syarah-syarah hadis, kokoh di situ, baru ilmu. Itu baru kita jadi ulama baru. Kita baru ada, kalaupun bukan ulama, ada bekas-bekas ulama lah di situ. Gaya bicaranya itu beda, itu lain. Nah, itu Imam Syafi'i, subhanallah. Dan itu kalau saya baca tuh, itu baru sekilas saja, ada bahas sekilas tuh. Itu di bab imam itu kata Imam Syafi'i, kalau orang itu ada tuh bab imam. Itu imam itu adalah keutamaan. Contoh, makanya orang yang gak bagus bacaannya itu sebenarnya jangan jadi imam. Dan kalau yang gak bagus bacanya mengimami yang bagus, gak sah tuh yang bagus. Jadi bingung kita tuh, bayangin kita kalau bingung orang gak bagus bacanya, jadi imam, pengen jadi imam terus. Kita di belakang bingung gimana. Kita kan bukan orang yang senang merebut kekuasaan gitu, nggak suka, tapi bingung dia tuh kenapa. Harusnya sadar diri, nggak baca. Kadang orang baca ini gak salah mewasol salah lah bacanya misalkan, atau Al-Hakumut aja salah terus. Kadang baca begitu diwasol misalkan salah, Al-Masad salah, tabbat yada abi lahabi wa tabba kan ma agna anhu maluhu wa ma kasaba sayasa naron datala habi wa mru'atu hammalatal hatobi, dibaca hatoba terus kalau diwasal kan, itu salah, hatobi gitu. Kenapa? Ya karena sebenarnya kurang keilmuan, secara mungkin nahwunya kurang kan gitu kan. Kalau dia tahu itu kan ini kan, kalau gitu dia baca karena nahwunya kurang, begitu muwasal salah karena lupa apa nggak dibaca kan, akhirnya kan jadi kurang bagus. Jadi khotib padahal salah baca ibtida dengan hamzah wasal aja salah, katanya kan takullah kan, harusnya kan ittaqullah ini kan. Jadi harus sadar diri. Padahal itu dianggapnya tuh wal ibtida bihamdi waslin qad fasha wa hukmuhu indahumu kama tasha. Itu katanya di sisi ulama itu sudah terkenal. Ya tapi yang terkenal aja dia gak bisa bacanya. Itu kan kalau misalkan di hamzah wasal ketika dia ketika dia
memulai dengan hamzah wasal itu kan harus dibaca itu gampangnya itu kalau dia paham ilmu sorof kan gitu, seperti ittaqu itu dikembalikan itu kan fiil amar, itu kembalikan itu, makanya cara mengharokatnya paling enaknya kalau dia paham ilmu sorof. Undur itu kan dari mana, itu fiil amar, itu gitu contoh ya. Ini ilmu ini nggak sembarangan sebenarnya, kita nggak bisa mendapatkannya secara cepat. Saya aja belajar 35 tahun belajar sorof umur 7 tahun. Kita nggak sembarangan, ini ilmu ini diambil dengan waktu yang lama. Nah, kita berkomentari sekarang. Malam itu juga saya baca tuh ada seorang ustadz terkenal, sebenarnya saya belum pernah ketemu. Ini ustadz ini adalah temennya guru saya. Jadi di temen guru saya, beliau itu belajar di Yaman katanya. Saya gak mau cerita namanya siapa. Saya belum ketemu dan saya belum pernah belajar. Ini ustadz ini dia membaca keliru, itu subhanallah, yang membaca kitab banyak keliru. Terus ya sering salah harkat, dan artinya salah. Dia menjelaskan adat itu begini, adat adalah kita kan asal malayutaqarrabu ilaihi, kalimat Arabnya saya lupa ya, malayutaqarrabu bihi gitu ya, malayutaqarrabu ilaihi wala yuta'abbadu bihi gitu, harusnya kan gitu. Diartikannya taqarrub itu berarti ini adat adalah sesuatu yang tidak didekati dan dijauhi. Ini kan keliru ya, maksudnya apa adat yang tidak didekati dan dijauhi? Ini salah nih, akhirnya saya komentar juga. Ini salah terjemahan, yang benarnya adalah begini penerjemahannya secara umum ya. Ini walaupun Arabnya saya gak hafal kan, kira-kira lah. Sesuatu kan kita sedang bahas adat kemarin bahas apa kemarin, kaidahnya wal urfu ma'mulun bihi ida warad hukmum minasyar'i syarifil lam yuhad. Saya tidak diartikan, saya tidak definisikan. Kenapa? Karena sesuatu yang sudah dimaklum begitu didefinisikan, kadang-kadang malah gak jelas. Udahlah, orang udah paham juga namanya adat itu kebiasaan kan gitu. Nah, apalagi dijelaskan, diterjemahkan salah, lebih jauh itu menyesatkan. Makanya nggak perlu, kalau nggak perlu ya nggak usah. Kalau kita misalkan nggak hafal, ya udah nggak usah. Jelasin, orang udah paham juga, dipahami dengan contoh sekarang gitu. Nah, kalau dijelaskan dengan keliru malah salah. Contoh tadi, katanya adat itu sesuatu yang tidak didekati dan dijauhi, ya salah itu ya diejek tuh. Itu kita kan sering melihat orang-orang aswaja itu, yang orang aswaja itu saya akui mereka itu jago dalam baca kitab. Jadi kalau berhadapan sama mereka itu kita harus jago juga baca kitab sebenarnya. Itu yang ini, itu ternyata mereka sadar kalau saya itu berani menghadapin mereka. Karena saya juga kan santri aswaja. Saya santri aswaja dan saya dulu ya termasuk yang paling jago di bidang nahwu dan sorof saya dulu. Jadi ketika mereka mau nantang baca Quran tanpa titik juga saya layanin, ayo gitu, kitab tanpa titik saya layanin kalau mau gitu. Kalau jadi maksudnya kita itu nah ini maksudnya orang aswaji itu jago di baca kitab, kurangnya itu dia tidak jago memilih kitab, gitu masalahnya. Kurang banyak ustadz ini sebenarnya, ini kita belajar ustadz itu, herannya itu dia tuh kan temennya guru saya. Guru saya ini orangnya berilmu banget. Nah, saya tuh ya hebat banget lah kalau guru saya ya. Tapi ini yang dianggap itu satu jebolan itu, kalau bicara satu pesantren ya, ini jauh banget gitu. Saya gak pernah ngambil ilmu dari beliau dan gak pernah ketemu. Tapi bahasanya acak-acak. Dan tadi salah mana? Ya kita tanyakan, disebut adat itu adalah sesuatu yang tidak didekati dan dijauh, ya salah. Emang akhirnya jadi jalan ejekan orang. Akhirnya saya komentari ya salah itu. Terjemahannya harusnya begini. Adat itu adalah sesuatu yang tidak dijadikan takorub dengannya terhadap Allah. Jadi adat itu kita tidak bertakorub dengan adat tersebut kepada Allah, tidak. Takorub artinya mendekatkan diri. Jadi bukan sarana mendekatkan diri kepada Allah. Dan kita tidak beribadah dengan hal tersebut. Nah, itu adat, kebiasaan. Contoh. Kan kemarin kita bahas contohnya apa sih itu? Seperti misalkan jalan. Kalau kita biasa jalannya itu kalau di tol itu harus
harus mendahului itu lewat dari kanan, nggak boleh dari kiri karena adatnya dari kanan kan gitu. Itu adat. Jadi adatnya urfnya itu kalau di tikungan nggak boleh nyalip, begitu nyalip itu namanya dia bermaksiat terhadap adat. Nah itu bisa menyebabkan kecelakaan kan gitu contohnya kemarin. Jadi kalau berhenti di tanjakan kalau nggak ada darurat itu bisa mencelakakan orang, itu kan berarti menyelisihi adat urf. Dan kita bicara nafkah kemarin, nafkah istri itu mengikuti urf. Ada ketika transaksi kemarin kita kasih contoh misalkan di Alfa itu kembali ke urf. Jadi kalau misalkan dianggap transaksi walaupun tidak dialamatkan itu urf adat kan gitu. Dan kita ketika dulu membahas masalah niat, kita sebutkan bahwa ketentuan niat itu harus bisa membedakan antara ibadah dan adat atau kebiasaan kan gitu. Karena al-adah makamat. Artinya ini kan saya mencontohkan kalau orang nggak paham tentang adat akhirnya ya dia bingung sendiri, akhirnya menyesatkan orang sebenarnya. Sekarang gitu. Ketika dia mandi harus bisa membedakan ketika niat itu dia mandinya adat kebiasaan dia misalkan setiap pagi mandi kan gitu biar segar atau biar gak bau atau itu ibadah yaitu setelah junub kan gitu. Jadi kalau dia setelah junub dia mandi tidak berniat dan dalam niatnya tidak bisa membedakan ini dia sedang mandi junub atau dia sedang mandi biasa maka tidak sah tidak sah mandinya gak sah kan gitu karena dia tidak bisa membedakan niatnya gak beres kan gitu. Jadi niat itu harus tamyiz antara adat dan ibadah. Nah berarti adat itu bukan ibadah. Adat itu bukan ibadah asalnya begitu, tapi itu masuknya ya kebiasaan aja. Bisa jadi ibadah kalau diniatkan gitu aja. Tapi kalau gak diniatkan gak bisa biar itu hukumnya mubah memang kalau di dalam hukum mubah. Tapi yang mubah itu seperti makan ada tuh. Baru jadi ibadah kalau diniatkan. Asalnya tuh bukan ibadah. Asalnya. Nah, ini yang benernya. Jadi akhirnya kita kasih tahu ya bahwa kita itu harus selektif memilih ustadz. Jangan terlalu apa namanya itu silo dengan wah dia lulusan mana gitu. Kan dia lihat aja kalau ilmu itu kelihatan ilmunya, kelihatan acak-acakan ya berarti kurang berilmu kan gitu. Dasarnya kurang. Karena mungkin memang dasarnya kurang. Makanya sebenarnya jujur aja saya tahu ya guru saya itu suka mengkritik. Ini ustaz ini baru aja berapa tahun ke sana segala mau jadi mufti lah segala macam. Kadang-kadang ke siapa kan? Karena mungkin di dalam pandangan guru saya sendiri nganggap sebenarnya belum layak secara keilmuan ya walaupun ya mungkin nggak tahu ya misalkan di sananya misalkan ya ngaji atau main kita nggak tahu juga nggak tahu modul guru kami itu karena beda kan akhirnya jadi saya juga bisa membedakan kalau guru saya itu memang guru itu murid khusus jadi kalau beliau itu ada orang pada ngakui itu beliau itu murid khusus jadi diakui secara keilmuan dari guru-gurunya oleh teman-teman makanya saya sendiri kalau sama guru saya ini saya tidak meragukan sekedar keilmuan. Ya kalau salah ngucap ya wajar. Kalau misalkan kadang-kadang ada salah ucapan, misalkan ya kemarin kan ada kritikan terhadap guru saya, dia menganggapkan mengutip ucapannya Izzuddin katanya begini. Ya kalau begitu saya komentari ya memang kalau yang baca kitab yang saya ada ya ucapan Izzuddin bukan begitu. Tapi saya tahu hukumnya. Misalkan bisa masalah bid'ah kan. Jadi kata guru saya itu kalau salaman setelah sholat itu bid'ah menurut Izzuddin bin Abdul Salam. Tapi memang dari kitab yang saya baca itu justru bid'ah tapi bid'ahnya bid'ah yang boleh gitu. Ya itu benar akhirnya benar juga sih. Kalau bicara bid'ah benar juga. Jadi kalau bicara ini bid'ah menurut Izzuddin tapi kan setelahnya bid'ah yang boleh. Jadi ya mungkin di situ beliau ya bid'ah tapi bid'ah yang boleh tidak dilanjutkan bolehnya. Mungkin kita nggak tahu mungkin lupa. Tapi memang saya tahu kalau dari hukum dari guru saya salaman itu kalau terus-terusan memang bid'ah. Jadi mungkin masalahnya lupa dengan ini lagi mengucapkan ucapan Izzuddin atau mengucapkan pendapat beliau di situ aja. Nah itu kita harus itu maklum lah. Dan kita juga hukumnya juga memang kalau memang terus-terusan ya akhirnya jadi dianggap rangkaian sholat. Beda kalau baru bertemu salaman gitu loh. Itu kan lebih selamat. Jadi kalau mau salaman ya jangan terus-terusan atau ya apalagi sampai sholawat kan gitu. Selama sholat akhirnya ini sholawat kok jadi sambil berkeliling kan gitu. Itu kan jadi ritual.
itu bisa jadi masalah bid'ah. Makanya guru saya menganggap bid'ah dan saya itu cenderung membenarkan itu. Jadi saya gak masalah, itu masalah konteks itu. Jadi cuma gitu doang, itu kritik biasa, itu namanya kan yaitu pengutipan. Ya, nah, dan kan dibaca gitu ya, jangan lupa mengenai baca kan wajar. Tapi secara keilmuan kalau guru saya itu kokoh. Terutama di ilmu hadis, Al-Quran hafal. Saya dengar itu Al-Bukhari dan Muslim itu hafal. Beberapa kitab hafal beliau. Itu kokoh. Nah, itu kita sebagai murid itu mengambil guru dari orang yang berilmu itu enak. Tapi kalau ini orang baca kitab acak-acakan, salah-salah, begitu nerjemahin salah juga tadi, akhirnya jadi bahan bulan-bulanan orang, diejek, dan akhirnya saya sendiri begitu komentari ya saya benarkan juga salah terjemah. Satu, hati-hati ketika mengambil ilmu, karena ilmu ini agama. Kalau orang dasarnya kurang kuat dalam pemahaman, begitu menyampaikan yang ada banyak kekeliruan. Di akhirat itu banyak orang menyesal, katanya ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani ba'da dzikri wa kana syaitanu lil insani khadula. Oke. Gitu. Ayatnya gitu ya, sebentar. Ya wailata laitani ya wailata laitani takhadtu ittakhadtu mar rasuli sabila. Jadi ada orang di hari kiamat itu, wahai menyesal. Ini ayatnya saya lupa. Andaikan saya mengikuti jejaknya Rasul, gitu kan. Jadi mereka itu kan gini, andaikan saya itu ikuti jejaknya Rasul, mengikuti hidayah dari Rasul. Tapi ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Nah, ini sekarang. Tapi dia itu malah mengikuti orang lain yang bukan mengikuti Rasul. Jadi ada Rasul. Kalau sekarang ini ada ulama, ada ustadz. Ustadz ini lurus. Anggaplah mudah-mudahan kita ini lurus. Contoh saya nih, saya anggap lurus. Membangun kuburan itu haram. Tiba-tiba ada orang berpendapat boleh membangun kuburan. Nah, gitu, karena bangun orang soleh kan gitu. Di dalam katanya disebut patut ya anatut tolibin. Nah, itu kan menyimpang menurut saya, udah menyimpang. Bodoh amat disebut ya anatut tolibin, ke menyimpang udah. Tapi dia malah mengikuti situ. Nah, baru nanti menyesal tuh. Jadi penyesalan di akhirat itu. Nah, itu tadi, aduh, andaikan saya tidak menjadikan fulan sebagai kekasih. Nah, guru itu lebih pas disebut khalil. Karena guru itu diikuti. Jadi kalau salah mengambil guru, itu bisa disesatkan di hari kiamat. Nah, saya anggaplah berbeda pendapat para ustadz itu hati-hati. Ketika para ustadz beda pendapat itu satu benar, satu salah. Begitu milih yang salah, apalagi memblokir yang benar, ketika menyampaikan ilmu itu, saya itu di kampung itu. Ketika saya tegaskan bahwa akidah ilmu kalam ini adalah menyimpang bid'ah, malah dikatakan oleh orang yang sebenarnya gak layak dia berbicara begitu kepada saya. Umur masih muda, umur baru 26 tahun, saya itu belajar 35 tahun. Gak layak gitu. Dia bilang, andai kan orang Yahudi berbicara di sini, saya akan larang. Ya kamu salah juga membandingkan saya sama Yahudi. Saya ini menyampaikan Quran dan hadis, dan ini ucapan para ulama, kesepakatannya sama, salah juga mengkiaskan saya sama Yahudi sama Buddha. Ini salah benar gitu. Tapi subhanallah, ya udah saya sabar. Sabar. Oke. Tapi ini sekarang gini nih. Andaikan nih sekarang saya misalkan mengatakan ini ilmu kalam ini menyimpang, dan itu diucapkan oleh Imam Syafi'i sampai tegas mengatakan, lan yabtaliyahu Allahul mar'a
bikulli dambin ma khala syirka billahi khairun lahu min an yabtaliyahu bil kalam. Imam Syafi'i itu yang tadi yang saya baca dari Al-Umnya, subhanallah. Itu ilmunya baru ini ulama. Andaikan Allah uji seseorang itu dengan semua dosa selain musyrik kepada Allah, lebih baik bagi dia dibanding dipitnah dengan ilmu kalam. Ini saya sampaikan itu. Tegas itu, baru kaget kan. Karena itu diajarkan ilmu kalam. Dan ucapan ini bahkan diucapkan oleh Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi. Kata Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi, kesepakatan ulama beliau berguru 3.000 orang. Itu bayangin, bukan orang yang sembarangan. Katanya la yuflihu sahibu kalamin abadan. Tidak akan beruntung orang yang belajar ilmu kalam, mengikut ilmu kalam itu selama-lamanya. Subhanallah. Ya kayak saya sampaikan, ayo sekarang anggaplah ini Ustadz saya menyampaikan ilmu kalam ini bid'ah, menyesatkan, dan itu tidak diajarkan oleh Nabi. Itu baru bid'ah baru. Beda sama nahu. Nahu kalau disebut bid'ah saya enggak sepadan. Karena ada di dalam lisan Nabi. Tapi ilmu kalam enggak ada. Tapi ini orang malah mengajarkan, dianggap kalau tidak mengikuti ilmu kalam maka dianggap menyimpang bagi dia itu. Dianggapnya itu tidak punya patokan, tidak mengikuti patokan. Ya kamu patokannya salah. Akhirnya setiap yang baca Quran, saya baca hadis, jelaskan ucapan para ulama, dianggap salah bagi dia. Kenapa? Karena gak sesuai patokannya dia. Ya kamu membuat patokan yang salah. Karena Allah berfirman, wazinu bil qistosil mustaqim. Kamu hendaklah timbang dengan qistosil mustaqim. Maksudnya timbangan yang adil. Ini timbangannya timbangan gak adil. Ya begitu kita sampaikan ucapan yang adil ditimbang dengan timbangan yang gak adil karena dari logikanya dia, ya pasti keliru. Ya kamu yang salah, bukan ucapannya, kita yang kamu timbangannya timbangan tidak adil. Ibarat kalau orang menimbang, ya dia punya neraca, neracanya itu udah dibuat curang. Begitu ditimbang, ya ini juga yang pas itu jadi jadi nggak sesuai sama timbangan. Yang salah kan bukan yang ditimbang, yang salah timbangannya. Jadi yang harusnya yang jadi timbangan itu, yang timbangan mustaqim, harusnya kalau bicara Al-Quran sama hadis Rasulullah, itu yang harus jadi timbangan sebenarnya. Jadi kalau menilai orang benar, itu di dalam An-Nisa disebut tuh, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Itu yang timbangan. Jadi kalau kamu berselisih di dalam satu pendapat atau satu perkara, kembalikan timbang dengan Al-Quran atau kembalikan kepada Allah dan Rasul, yaitu kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu baru timbangan yang benar. Tapi kalau timbangannya dengan ilmu yang bid'ah itu, dari hasil logika-logika yang dibangun, ya akhirnya yang Quran salah, tafsir salah. Ditafsir aja, kita bacakan tafsir At-Tabari misalkan, itu salah. Al-Baghawi salah juga, Quran salah, hadis salah. Karena yang benar menurut dia, apa yang dia bangun dengan logikanya dia, ya itu timbangan yang salah. Nah sekarang di hari kiamat itu, kalau orang ada ustadz berselisih, itu masalahnya karena ada yang satu mengikuti Quran, ada yang satu mengikuti logika-logika yang menyelisih Quran. Nanti orang yang disesatkan oleh ustadz yang menyimpang itu menyesal di hari kiamat, karena andaikan saya tidak mengikuti fulan sebagai khalil, laqad adallani ba'da dzikri. Dia sudah menyesatkan saya setelah datang petunjuk. Dijelaskan ini menurut Al-Quran, menurut hadis, tidak mau diikuti, dia mau mengikuti ucapan fulan. Nah itu dia telah disesatkan setelah datang hidayah. Jadi kalau udah ada Rasul menyampaikan, dia tidak mau ikuti Rasul, dia mau ikuti ucapan orang menyimpang, dia nyesel di hari kiamat. Sama ustadz ini kan sekarang udah Rasul tidak ada lagi, yang ada itu ada pewarisnya. Jadi kalau ada ulama atau ustadz membawakan dalil-dalil kuat dari Allah dan Rasulnya, bacakan, dia udah tahu, paham. Seperti kasus tadi contoh, misalnya contoh tadi anggaplah ya, dalam dalil-dalil itu jelas bahwa Allah itu beristiwa di atas arsy. Jadi bisa beristiwa itu artinya tinggi di atas arsy. Tapi dengan dalil-dalilnya, oh kalau begitu Allah butuh tempat. Siapa yang bilang Allah butuh tempat? Kita tidak bicara Allah itu bertempat di arsy. Enggak.
Kita gak pernah. Bahkan saya nganggap juga kalau orang menganggap Allah itu butuh terhadap ars, dia kafir juga karena menyamakan Allah dengan makhluk. Kita kemarin saya baca Az-Zukhruf kan. Baca Az-Zukhruf kan ada jadi kalau kita menyamakan kalau misalkan kita naik kendaraan dalam surah Az-Zukhruf, kalau kita menyamakan Allah dengan kita ketika kita naik kendaraan, artinya kalau kita naik kendaraan apa? Kita butuh terhadap kendaraan. Kalau menyamakan Allah butuh dengan ars, ya bisa kafir. Kafir emang itu. Yang kita nggak pernah bicara Allah butuh terhadap ars, tapi di dalam Al-Quran itu disepakati Allah di atas ars itu karena ada dalam Al-Quran Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Disebutkan oleh Imam Al-Muzani dalam Syarh Sunnah. Ini saya hafal Syarh Sunnah. Alin ala arsyihi fi majdihi bidatihi wa huwa danin bi ilmihi min khalqihi. Kata Imam Al-Muzani, Allah itu tinggi di atas arsy-Nya dengan datnya sesuai keagungannya. Sesuai keagungan Allah itu artinya Allah tidak butuh terhadap arsy. Gitu, itu sesuai keagungan. Karena kalau Allah butuh terhadap arsy itu tidak sesuai sama keagungan Allah. Wa huwa danin bi ilmihi min khalqihi, dan Allah dekat terhadap makhluknya dengan ilmu. Yang dekat itu makhluk, bukan makhluk itu terhadap Allah. Itu yang dekat itu adalah ilmu Allah. Itu ada di dalam surah Qaf. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kalimat ada na'lamu. Jadi jangan buat sifat ini kan dia dekat dengan dibanding urat leher, dekat. Itu bukan dat, itu ilmu, makanya disebut na'lamu. Nah, itu kalau menafsirkan Quran harus mengikuti kaidah-kaidah penafsiran, dan tadi mengikuti ucapan para ulama. Ini disebut ilmunya. Nah, ini ditafsirkan oleh Imam Al-Muzani dan oleh Imam Qutaibah bin Said. Saya hafal juga akidah Qutaibah bin Said. Kata Qutaibah bin Said, wa yu'rafullahu fis sama'is sabi'ati ala arsyihi kama qala ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Allah diketahui di atas langit yang 7 karena Allah berfirman ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Ini contoh yang saya sampaikan. Diingkari. Ketika orang mengingkari satu ucapan yang berdasarkan Quran dan hadis, dan itu bahkan kesepakatan ulama, terus mengikuti ucapan yang lain yang menyelisih yang berasal misalkan tadi dari ilmu kalam, logika segala macam, di akhirat itu nyesel. Hati-hati. Nah, kita ingetin ya. Jadi ustadz itu, ulama itu tidak semua lurus di dalam pemahaman. Kitab nggak semuanya lurus. Nah, kita sampaikan, kita harus tega menghukumi kitab. Jadi kalau kitab ini kita anggap kurang pas aja. Gak usah risih, biarin aja. Namanya juga manusia, itu ada zalatul ulama. Kita perhatiin nih, saya baca di dalam Asbabun Nuzul Al-Wahidi. Beliau ada satu ulama mengomentari ucapan Mujahid. Kata Mujahid, Al-Fatihah itu adalah Madaniyah. Jadi turun setelah Nabi hijrah. Itu dikomentari itu sama ulama. Ya, bagaimana mungkin itu Madaniyah secara akal aja? Karena apa? Karena salat itu diperintahkan oleh Allah itu ketika Nabi Mi'raj, dan Mi'raj itu ketika Nabi itu sebelum hijrah. Itu kira-kira tahun 11 setelah kenabian kan. Itu artinya sementara Nabi ini kan. Iya, seperti itu kok. Wa bada khamsina wa rub'in aslama jinun nasibina wa adu fa'lama tsumma ala saudata amdu aqdahu. Tsumma ala saudata amdu aqdahu. Ya, gitu. Fi Ramadan atau makana ba'dahu aqdu ibnatis siddiqi fi syawali wa ba'da khamsina wa amin tali usri bihi. Nah, itu setelah 50
plus 1 berarti 11 Hijriah. Usri bihi wassalawatu hufidat khamsan bi khamsina kama wassalawatu furidat khamsan bi khamsina kama qahil. Jadi itu memang salawat itu ketika Nabi Mi'raj itu 50 plus 1 berarti 51 tahun, berarti tahun 11 Hijriah. Nah, itu artinya salat itu diperintahkan ketika Mi'raj itu berarti sebelum hijrah. Sementara Nabi bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salatnya bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Kalau tidak sah dibaca salat ketika tidak baca Al-Fatihah, maka tidak mungkin Al-Fatihah itu turunnya ketika Nabi sudah hijrah. Berarti salatnya enggak sah, itu kata ulama. Dan itu Mujahid bersendirian. Jadi kita harus tega menghukumi walaupun ulama, karena ulama juga tidak maksum. Walaupun kitab itu gak maksum. Jadi kita hukumi dengan pendapat ulama lain, gitu loh maksudnya. Karena semua itu kan disebut tadi ada zalatul alim, ada zalatul alim. Ulama itu ada tergelincirnya. Kalau orang itu fanatik terhadap ulama, nangis di akhirat. Kenapa? Tadi itu menyesal, andaikan saya tidak menjadikan si fulan sebagai khalil. Di fulan ini telah menyesatkan saya setelah saya dapat petunjuk, dijelaskan Al-Quran, dijelaskan petunjuk, dijelaskan hadis, dijelaskan kesepakatan, malah mengikuti penyimpangan. Seperti tadi menyimpang, oh boleh kok membangun kuburan. Ini banyak banget sekarang lagi ngebangun kuburan. Oh padahal di kitab lain gak boleh. Makanya kita harus tega aja. Disebutin misalkan, oh ini bid'ah. Ya orang boleh aja itu misalkan ini bid'ah nih, kemarin bab bid'ah, kemarin bahas tarawih itu bid'ah. Kalau ya itu orang ulama lain nggak ada yang bid'ah, itu sunnah karena udah diperintahkan oleh Nabi, udah contohkan kan gitu. Itu namanya zalatul alim. Terus di bab tadi masalah akidah, oh ini orang zalatul alim, kadang ada ulama itu memang terpengaruhi ilmu kalam, ada kayak Suyuti tergelincir, ada Imam Suyuti itu mentakwil sifat-sifat. Karena itu beliau mentakwil di dalam Az-Zamzami dihikayatkan, karena ini pendapatnya Suyuti, an-dhahirin ma bid-dalili nuzila kal yadi lillahi walad uwila. Nah itu adalah zalatul alim. Dan kita itu harus tega ketika ada ulama tergelincir, ya tergelincir aja. Kita hukumi, kita nilai dengan ucapan ulama lain. Ini sama tadi kembali ke contoh. Kita bicara urf. Katanya atau bicara adat, ini ustadz tergelincir, dia salah menerjemah. Tapi kalau kelihatannya sih bukan tergelincir. Ini ustadz kurang ilmunya sebenarnya kan. Karena baca kitab salah-salah, terus nerjemahkan aneh-aneh, artinya sebenarnya dia gak paham gitu loh. Nah kalau begitu sebenarnya dia gak boleh berbicara dulu. Memang benar akhirnya gak boleh berbicara dulu karena salah-salah. Kalau banyak masalah dia salah-salah, bicara masalah benarnya gak paham yang disampaikan, jangan disampaikan gitu loh. Dikaji lagi gitu loh. Tapi kalau sekedar tergelincir satu ya nggak apa-apa, wajar. Tapi dia harus ketika ada yang ngelurusin jangan marah, itu aja. Dan kita sebagai murid jangan fanatik. Orang yang fanatik tuh nyesel di hari kiamat itu. Jangan fanatik. Ini ulama ini membagi ilmu dari Nabi itu nggak ke satu ulama, itu ilmu itu tercecer di banyak ulama. Kalau zaman sekarang, maka jangan dengar satu ulama aja. Kadang ada benar, ada salah, ada benar, ada salah. Kita harus lihat itu ucapan-ucapan itu mana yang lebih mendekat. Makanya saya ingetin dari kemarin, kita itu di dalam menuntut ilmu ini ikhlas, ini penting. Kamu mencari hidayah atau mencari fitnah? Karena kalau kamu mencari fitnah, baca Quran pun kamu bisa tersesat. Benar. Jadi kalau kita mencari hidayah dari Quran aja, kita itu bisa tahu, oh ini maksudnya gini, karena kita mencari hidayah. Baca hadis itu ini, mencari penafsiran terbaiknya, yang diarahkan ke makna terbaiknya. Itu ucapan ulama juga. Kalau misalkan baca ulama, ya kalau kita mencari hidayah, ya kita tahu ini orang menyimpang, ada keliru. Kita gak mau mencari kelirunya kan. Tapi kalau orang menyimpang, cari yang menyimpangnya. Oh, ini ada ucapan simpulan. Karena kamu mau berhujah dengan ucapan ulama yang tergelincir, nangis di akhirat. Karena begitu nanti ulama itu berdudukan, saya sedang tergelincir kok, itu saya keliru. Kan gitu, kenapa kamu mengikuti? Nah gitu. Atau
Saya maksudnya begini, seperti misalkan Izzuddin bin Abdussalam membagi bid'ah itu kan beliau membagi secara bahasa. Kenapa kamu jadi bawa-bawa kepada agama? Dibuat mutlak lagi. Andai kan kamu berpendapat sama ucapan Izzuddin bin Abdussalam tadi, hanya berkata, oh saya boleh bid'ah ini, tapi bid'ahnya adalah taraweh. Ya itu lebih bagus bagi kamu. Udah itu aja, jangan bikin bid'ah lain. Atau ya saya ilmu nahwu, ya udah pelajari ilmu nahwu, ya siapa juga yang nggak bid'ah kan. Begitu, jangan bikin tambah-tambah bid'ah lain. Nah itu, oke baik. Kita akan baca sekarang Qaidatul Fiqhiyah, lanjutin kemarin. Setelah kaidah kemarin, jadi kita ingetin ya, karena itu nyambung, ada pembahasan salah satu ustadz yang mengatakan salah mendefinisikan tentang adat. Nah kita ingetin itu, adat itu artinya sesuatu yang berjalan biasa, itu biasanya terkait dunia gitu. Adat itu terkait dunia, bukan terkait ibadah. Artinya kalau kita kurban itu bukan adat, itu artinya ibadah. Makanya ketentuan hewan kurban juga disebutkan, waktunya juga ditentukan. Makanya kalau kita mau kurban, terus kita kurbannya bukan di tanggal 10 Hijriah, 10 Zulhijjah, anggaplah dia menyembelihnya itu sebelum sholat id, itu tidak sah kurbannya. Gitu loh, kan ada ketentuannya, karena itu ibadah. Tapi kalau dia adat menyembelihnya itu karena untuk makan dia sendiri, ya boleh-boleh aja. Baik, kita masuk ke kaidah berikutnya. Muajilul mahduri qabla anihi qad ba'a bil khusrani ma hirmanihi. Ini kaidah ini. Muajilul mahduri, orang yang mendahului sesuatu yang dilarang, qabla anihi, sebelum waktunya jelas, qad ba'a bil khusrani ma hirmanihi, maka dia kembali mendapat, malah diharamkan mendapatkannya. Itu di dalam ucapan lain ulama itu begini ucapan, manistajala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Barang siapa mempercepat sesuatu sebelum waktunya, maka dia itu akan diharamkan mendapatkannya. Ini kaidah ini di dalam syarahnya ini mencakup banyak hal. Bahkan untuk dunia dan akhirat. Kita kasih contoh. Seorang anak itu kalau ayah atau ibunya meninggal, dia itu, anak itu adalah ahli waris. Apalagi misalkan dia anak laki-laki, satu-satunya anak laki-laki. Jadi kalau ayahnya meninggal, itu pasti itu dia asbah diambil semua sama dia. Tapi kalau dia itu merasa ingin segera dapat warisan, dibunuh ayahnya, sepakat yang membunuh itu gak dapat warisan. Itu satu contoh. Jadi kalau dia mempercepat sebelum waktunya ingin dapat warisan, dibunuh ayahnya, karena warisan itu kan terjadi setelah meninggal, dia segera membunuh malah gak dapat. Nah itu hukuman satu. Yang kedua, budak mudabar itu, hamba saya mudabar itu, tuannya ngomong, kamu kalau saya mati, kamu merdeka. Tapi mudabar itu ngerasa pengen segera merdeka, ini enggak berarti mati, ini tuan dibunuh tuannya, malah akibatnya dia gak bisa merdeka. Dua. Kaidah yang ketiga. Contoh yang ketiga. Orang yang meminum khamr di dunia, diancam di akhirat itu gak akan dapat khamr. Karena di surga itu minuman yang paling enak itu katanya khamr, justru dia tidak membuat malu. Jadi kalau di dunia dia sudah minum khamr, maka dia tidak merasakan nikmatnya khamr di surga. Orang yang minum, keempat sekarang contoh, orang yang memakai sutra di dunia itu nanti di surga gak diharamkan bagi dia sutra. Bayangkan itu nikmat pakaian indah di surga itu sutra justru. Jadi kalau kita di dunia gak pakai sutra, nanti di surga gak pakai sutra. Keempat, kita kasih yang kelima. Orang yang memakai, kita pakai bab bejana. Bejana, kalau orang di dunia bermegah-megahan, dia memakai bejana, misalkan gelas atau piring dengan emas, nanti di surga dia diharamkan dari itu. Karena itu adalah bejana kita nanti di surga, atau nanti di talaga Nabi kan dari emas. Kan gitu? Nah itu. Kasih contoh yang keenam. Kita kemarin saya mengkritik salah satu ucapan ulama, kiai lah di kampung saya ngomong, kalau dia ingin sedang puasa ingin berjima tapi tidak mau
kifarot, ini kiai ini yang kontra sama saya sebenarnya selalu. Itu yang selalu bubarin pengajian saya tuh dia tuh. Menghalangi saya. Ada pengajian bubarin. Tapi dia nggak ucapan begini tuh. Akhirnya saya mundur dari 2 tempat. Ini orangnya. Nah, dia itu ngomong gini. Kalau kamu ingin lagi bulan puasa ingin berjima gak mau bayar kifarot, kamu batalin dulu. Nah, itu saya bantah itu. Kenapa? Karena itu man ta'ajjala syai'an qabla awani uqiba bihirman. Artinya dengan kaidah ini, orang walaupun dia sudah berbuka tapi sengaja buka untuk berjima, maka dia tetap bayar kifarat 2 bulan berturut-turut. Oke, kita berapa? Kali. Kita kaidah yang keberapa kita contoh? Kita contoh. Kita kasih contoh berapa? Ini banyak ya. Oke, apa lagi kira-kira contoh yang lain? Man ta'ajjala syai'an qabla awani uqiba. Sekarang yang wasiat. Ya, ada di dalam syarah. Kalau orang itu berwasiat, nanti sepertiga harta saya ini buat kamu. Nggak ada segera dapat, dibunuh itu yang beri wasiat. Nggak dapat itu. Itu contoh ya. Jadi hati-hati, orang yang mempersegera sebelum waktunya akibatnya diharamkan mendapatkannya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.